maunya saya terobos lagi tadi saudara. Nanti ya kita lakukan. There's something yang sudah robek dan harus memang dirobek untuk kita boleh mengalami. Oke, saudara, kita ada dalam waktu yang begitu cepat berlalu. Ya, kita sudah mau masuk kepada Februari. Kita sudah mau masuk Februari, bukan November, Februari. Oke. Dan apa yang kita alami selama 1 bulan ini? Saudara, dari beberapa khotbah terakhir, dari sharing-sharing dari Pastor Leo, di antara kita, saya mengumpulkan beberapa hal di mana ada konfirmasi-konfirmasi yang memang dapatkan, kita berdua kadang-kadang mendapatkan hal yang sama. Musim yang kita percaya, yang saya percaya adalah musim di mana bukan sekedar teori lagi yang kita dapatkan, tapi adalah perbuatan. Karena firman yang kita dengar bukan hanya sekedar untuk didengar, tapi kita lakukan. Oleh karena itu saudara, pastikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang akan bergerak di dalam tahun ini. Kita tahu ada kegerakan terjadi di gereja ini. Oleh karena itu ketika kita bisa melihat, kita mau move in dalam gerakan itu. Kita mau masuk dalam kegerakan itu. Nah, masuk dalam kegerakan itu bukan sekedar kita melihat itu dan kemudian dana kita keluarkan. Oke, tapi apa yang dibutuhkan adalah lebih daripada dana, yaitu adalah diri kita sendiri. Kita masuk ke dalam kegerakan itu. Move in adalah diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kemudian Roh Kudus membawa kita move up, naik ke atas. Amin saudara, pastikan tahun ini adalah kita orang-orang yang bisa naik ke atas bersama dengan Dia. Karena pertumbuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya, enggak ada satupun dari kita yang kita bisa bilang aku bertumbuh. Wah, aku bertumbuh, rohaniku bertumbuh. Enggak, kalau bukan Tuhan yang mempertumbuhkannya, tidak akan pernah ada satu manusia pun bisa. Amin saudara, karena itu bagiannya Dia. Ya, bagian kita adalah menabur, menuai, ya, tapi Dia yang memberikan pertumbuhan. Nah, saudara, di dalam season ini kita tahu dalam 2 bulan ini kita akan berbicara zeal for the house, ya, terambil dari Yohanes 2 ayat 17, ya, ketika Tuhan Yesus boleh mengusir para pedagang, ya, dalam bait Allah, dan kemudian murid-muridnya teringat satu firman yang berkata, cinta akan atau cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku, ya. Jadi oleh karena apa? Karena zeal-nya Tuhan. Zeal itu diartikan sebagai satu diartikan sebagai cemburu, satu diartikan sebagai gairah. Ya, ada cemburu, ada gairah. Tapi intinya adalah bagaimana Tuhan tuh bergairah akan rumahnya. Rumah yang harusnya menjadi rumah doa, tapi dijadikan kamar dagang. Tuhan punya gairah kepada saudara dan saya. Dia punya gairah, dia punya zeal. Dia ingin supaya rumahnya ini, yaitu bait Allah, bait Roh Kudus, saudara dan saya, adalah menjadi rumah doa. Bukan rumah yang lain, bukan rumah yang duniawi, tapi rumah doa. Bahkan rumah doa bagi segala bangsa. Nah, sebagaimana Tuhan mengasihi kita sehingga kita mengasihi Dia, kita bisa mengasihi. Sebagaimana Dia mengasihi kita, kita pun bisa mengasihi sesama kita. Maka hal yang sama, prinsip yang sama yang saya ambil. Kalau Tuhan punya zeal-nya kepada kita, maka dengan zeal yang sama, gairah yang sama daripada kita bisa mengasihi rumah Tuhan. Halo. Apa yang terjadi di rumah ini, bagaimana kita membangun, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita memperluas segala sesuatunya. Itu karena kita memahami bahwa Tuhan memberikan zeal-nya dalam hati kita. Karena Dia punya zeal-nya juga terhadap rumahnya, dalam arti gerejanya. Oleh karena itu saudara, kita memastikan bahwa Dialah sumber dari segala sesuatunya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kegerakan yang terjadi karena Dia yang memulai dalam hati kita. Dia yang memulai dalam hati pemimpin kita. Dan ketika di-sharekan itu semua perkataan itu tiba-tiba masuk dalam hati kita, dalam roh kita, dan kita meresponinya.
Sehingga kita bisa bersama-sama. Kita apa yang dia lihat kita bisa lihat. Apa yang pemimpin lihat kita bisa lihat. Apa yang pemimpin rasa kita bisa rasakan. Terlebih lagi ketika kita banyak berbicara. Halo. Ketika banyak kita fellowship dan kita berbicara kita bisa menangkap. Ya, walaupun kata-kata terbatas, tapi yang namanya manusia, roh kita bisa menangkap lebih dari apa yang diperkatakan. Apa yang kita lihat, itu bergerak dan itu membuat kita bisa merasakan bagaimana kita bisa bergerak masuk di dalam itu. Oleh karena itu kita nggak bisa lepas saudara dari fellowship, dari home yang mungkin ada. Home bukan tempat sekedar kita berbicara masalah hidup kita, tapi home juga tempat di mana apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Karena apa? Karena setiap kali kita fellowship, kita mendapatkan itu. Kita berbagi di antara para pastor dan juga para full-timer. Full-timer itu membagi lagi. Semuanya akan mengalir seperti itu saudara. Itulah perkara bukan sekedar perkara kita bercerita. Tapi itulah perkara rohani yang sedang bergerak di rumahnya. Nah, kita harus bisa memahami bagaimana Tuhan mau bekerja membagikan semuanya itu. Nah, ketika kita boleh mendapatkan sesuatu gitu. Dalam persekutuan kita bersama dengan secara pribadi kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan tambah-tambahkan semuanya. Yang tidak terlihat selama ini, tiba-tiba kita bisa melihatnya. Yang tadinya rasanya kita cuek-cuek saja, tapi ternyata hari ini kok muncul ya. Dan gitu ya. Perkara-perkara yang selama ini tidak pernah terpikirkan dan masuk dalam hati kita. Ada orang yang kalau ke gereja hanya sekedar ibadah. Karena hari Minggu harus ibadah. Tapi ada orang yang masuk, datang ke gereja, sudah beribadah, dia mau membangun rumahnya. Dia mau membangun yang lain. Itu yang kita sebut sebagai pembangun. Ya, salahkah yang datang karena ibadah? Tidak salah. Karena memang secara kasih karunia-Nya ada di situ. Tapi ketika kebenaran boleh dibagikan terbuka hatinya, maka dia pun akan bisa melihat dan Tuhan bisa membawa dia masuk juga. Tapi kita pastikan bahwa kita semua di tempat ini, besar dan kecil, dewasa pun mana, kita akan masuk, move in dalam satu kegerakan yang ada di tempat ini. Dan kita mengizinkan Roh Kudus move up. Kita dibawa naik. Amin saudara? Oke, saudara, higher and greater, zeal for the house, ya, adalah suatu proses buat kita di tahun ini. Saya percaya bahwa ketika kita berbicara menjadi lebih tinggi, artinya kita akan naik. Dan ketika kita naik, kita akan mendaki perjalanan kita. Betul? Kita akan mendaki. Tidak ada proses di dalam Tuhan di mana kita dari tempat yang tinggi, yang rendah langsung naik ke atas. Kecuali iblis yang melakukannya. Kalau kita mau fokus dan merasa itu penting, bahwa pertumbuhan rohani itu penting, maka ada sesuatu yang akan kita kerjakan untuk pertumbuhan rohani kita. Halo. Oleh karena itu saya percaya bahwa kita semua, ya, gairahnya Tuhan adalah bahwa Dia akan membawa kita naik. Dia membawa kita mengalami suatu pertumbuhan rohani yang justru di balik itu semua, segala yang menjadi kerinduan kita ataupun ekspektasi kita atau great expectation kita, maka tahun ini kita bisa melihat Tuhan memberikan jawaban dari semua pengharapan-pengharapan kita. Fulfillment Tuhan berikan kepada kita, fulfill ya, dari semua great expectation kita. Anda mau apa tahun ini? Anda berharap apa sudah lama? Ya, Anda berharap satu terobosan terjadi dalam karirmu, terobosan terjadi di dalam apa yang sedang saudara jalani. Tapi ketika pertumbuhan rohani terjadi, saya percaya dia juga bisa buat hal-hal yang Anda inginkan, kita ingin itu menjadi fulfill tahun-tahun ini. Pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang menjadi satu gairah di tahun ini. Kalau bicara pertumbuhan rohani menjadi signifikan, berarti hal-hal rohani menjadi kesukaan kita. Wow. Kesukaan rohani akan menjadi kesukaan kita dalam tahun ini, sehingga jangan heran ya yang tadinya nggak baca firman, tiba-tiba pengen baca firman. Yang tadinya nggak pernah merenungkan, cuma baca lewatnya, tiba-tiba aku kok baca ini. Berhenti di sini dan terus mikirkan ini. Kenapa? Tuhan mengajarkan membawa kita bagaimana merenungkan kebenaran itu. Halo, haleluya. Ada sesuatu yang memang Dia kerjakan. Dan kita meresponinya dengan baik. Artinya kita menyadari, oh Tuhan sedang mau seperti ini.
Oleh karena itu, seberapapun suatu elevasi Tuhan berikan, berapa tingginya yang kita bisa capai adalah seberapa memang kita mampu bersama dengan Roh Kudus kita sampai di pada titik itu. Tapi paling tidak setiap daripada kita adalah di bawah Tuhan untuk naik. Setiap daripada kita Tuhan berikan pertumbuhan. Amin saudara. Wow. Nah saudara, di dalam kita mengalami proses ini dan di mana kita tahu ini adalah pertumbuhan rohani yang signifikan. Pertumbuhan rohani kita tidak bisa lepas dari pengenalan akan Tuhan kita. Betul? Tidak akan pernah lepas, saudara. Oke, nah tapi sebelumnya, saudara, saya ajak saudara juga melihat satu ayat ini. Mazmur pasal 65, ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat ke-12 berkata apa? Dia yang memahkotai tahun dengan kebaikannya. Bacanya pelan-pelan ya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejak-jejakmu mengeluarkan lemak. Dari ayat 1 ayat ini kita tahu kata tahun itu bisa bicara tahun lalu, 10 tahun lalu, bisa juga bicara tahun ini, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Itu kata tahun. Artinya dari tahun ke tahun dia memahkotai kita dengan kebaikan. Artinya di mata Tuhan adalah enggak ada tahun buruk buat kita di tahun depan. Enggak ada tahun buruk buat kita di tahun ini. Selalu ada kebaikan Tuhan di tahun ini buat kita. Namun demikian ada janjinya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Jejak-jejakmu menghasilkan lemak. Jejak Tuhan artinya bahwa kita melihat tapak Tuhan sudah berjalan duluan daripada kita. Kita melihat bahwa dia sudah berjalan duluan untuk hari esok. Dia sudah ada berjalan duluan untuk bulan besok. Tahun esok. 10 tahun ke depan. 2024, 2025 dia sudah berjalan. 2030 dia sudah ada di sana. Karena itu jejak-jejaknya. Dan kalau kita ikuti jejak-jejaknya, artinya semua yang namanya lemak, di situ adalah abundance, kelimpahan. Artinya kalau kita mengikuti jejaknya, maka kelimpahan itu adalah bagian kita di tahun ini. Dunia memperkatakan keburukan yang terjadi, famine, perang dunia. Tapi Tuhan berkata, kebaikanku memenuhi kita semua. Apa syaratnya? Kalau kita bisa melihat jejaknya dan kita ikuti jejaknya. Mengikuti jejak Tuhan artinya kita mau berjalan bersama dengan dia, mengikuti cara pandangnya dia, mengikuti gaya hidupnya dia, mengikuti semua yang ada pada dia. Waktu kita berjalan mengikuti jejaknya terus berjalan, berarti kita berjalan bersama dia, kita mengenal pribadi dia. Satu langkah demi satu langkah adalah pewahyuan buat kita. Siapa Yesus Tuhan kita. Satu langkah demi satu langkah kita mengenal dia lebih dalam lagi. Dulu pribadinya seperti apa kata, tapi hari ini kita akan mendapatkan lebih jauh lagi. That's adalah jejak-jejaknya. Oleh karena itu saudara, kalau itu menjadi bagian kita dalam tahun ini, saya berharap kita semua boleh menjadi exciting untuk apa yang Tuhan kerjakan. Kita exciting dengan namanya hal-hal rohani. Kita exciting dengan namanya pertumbuhan rohani. Kalau saya memberikan pertanyaan, tadi pagi saya juga nanya, pertumbuhan rohani atau 100M? Ya kenapa saya ambil 100M? Saya bilang tadi, ya kalau sekarang kata apa-apa ngomongnya M. 1M, 2M. Jadi udah terbiasa. Kalau dikasih 10M, kekecilan. 100M. Kalau ada pertumbuhan rohani dan ada 100M, kita pilih mana? Kalau di dalam gereja kita pasti bilang pertumbuhan rohani. Ah, itu dalam gereja. Belum tentu di luar gereja. Kesempatan kapan gue dapat 100M? Betul gak? Tapi tahu gak saudara, yang namanya pertumbuhan rohani itu adalah hal kekal buat kita.
Dan kita adalah dilahirkan baru dengan kekekalan di dalam kita. Kekekalan harus berjumpa dengan kekekalan. Oleh karena itu kita tahu apa yang kita pilih. Karena dengan kekekalan yang kita dapat, dengan pertumbuhan rohani yang kita dapat, Kristus makin nyata. 100M itu kapan aja datang. Ada istilah masa lalu, zaman John Avanzini datang ke sini, adalah bahwa Yesus di dalam kita adalah money-magnet. Artinya pertumbuhan Kristus di dalam kita, keserupaan kita dengan segambar dengan Dia adalah bagaimana kemudian all blessing bisa diperintahkan Tuhan datang kepada kita. Termasuk yang namanya duit. Jadi opportunity kita ketika kita boleh memilih pertumbuhan rohani ini, artinya bahwa kita melihat ke depan bahwa segala sesuatu yang menjadi blessing kita, Tuhan bisa perintahkan datang. Tapi kalau kita memilih yang namanya cuma sekedar materi, maka yang sementara yang kita terima. Tapi yang kekal kita tinggalkan. Halo? Kita mau milih mana? Yang rohani atau yang materi? Yang kekal atau yang sementara? Jangan dijawab, karena di dalam gereja pasti. Oke? Karena dalam gereja, oke. Nanti kita akan ngalami sendiri, kita jawab sendiri-sendiri. Oke? Nah, karena ini suatu perkembangan rohani, pertumbuhan rohani. Dan ini adalah suatu di mana kekekalan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, higher and greater tidak semata-mata berbicara materi. Yang makin besar, yang makin great. Rumahmu nggak akan semakin great. Karena higher and greater tidak berbicara ke sana. Walaupun itu bisa terjadi. Higher and greater ada berbicara standar hidup kita yang kita naikkan. Halo? Higher and greater nggak berbicara tentang nanti bisnismu melebar ke kanan dan ke kiri. Walaupun itu bisa terjadi. Tapi higher and greater berbicara bagaimana standar hidup kita, gaya hidup kita naikkan. Kita naikkan karena Tuhan membawa kita naik gitu loh. Bukan kita naikkan sendiri semaunya kita, tapi karena Tuhan membawa kita naik. Dan kita tahu itu ada di dalam gereja, di mana kita tempat berkumpul, di mana kita tempat beribadah. Oleh karena itu kita nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul. Layaknya seperti tadi, apa yang saya lihat, walaupun saya rasanya pengen terus lakukan, ya, tapi ada sesuatu yang memang Tuhan kerjain ketika anak-anaknya berkumpul. Why? Sekali lagi, dia punya gairah kepada saudara dan saya. Tapi dari kita juga ada satu respon dong. Nah, ketika itu terjadi, maka everything yang menjadi blokir itu bisa dia patahkan. Everything yang menjadi blessing kita itu bisa mengalir. Betul? Secara korporat saya berkata. Nah, higher and greater tidak berbicara sekedar materi, tapi berbicara adalah bagaimana gaya hidup kita mulai kita selaraskan terus. Wah, tahun lalu saya sudah menyelaraskan, iya tahun ini lebih lagi. Tahun depan lebih lagi. Tahun depan lagi, lebih lagi. Terus, karena kita menuju satu kesempurnaan bersama dengan Kristus. Serupa segambar dengan Dia, amin. No, ketika itu boleh terjadi, kita tahu yang namanya abundance itu sudah pasti. Kebajikan, kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Itu udah pasti saudara. Dan itu harus kita alami. Firman bukan hanya untuk kita hafal, kita dengar. Tapi firman harus membuktikan bahwa dirinya adalah benar. Bahwa apa yang kita percaya itu adalah benar. Dan kita bisa ngomong kepada orang, kebajikan kemurahan itu mengikuti. Ya, dengan percaya. Ya, dengan yakin. Pasti mengikuti. Why? Terjadi dalam hidupku. Kan begitu. Dengan demikian orang bisa melihat bahwa memang di dalam hidup kita itu ada Tuhan gitu loh. Nah, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, mengikuti jejak-jejaknya adalah bagaimana kita boleh mengenal Dia lebih lagi. Nah, buat saya dalam tahun ini ada beberapa gelar Tuhan, ya gelar Tuhan yang muncul gitu ya. Saya mungkin nggak bagikan semua ya, tapi paling nggak kita boleh menyinggung situ. Karena apa? Karena kalau Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pastor Leo, ada satu nama gelar yang secara korporat kita akan renungkan baik-baik dan sama-sama di tempat ini. Nah,
Gelar yang pertama yang saya buka adalah El Shaddai. Ya, Allah Maha Besar. The Almighty God. Atau God more than enough. Artinya dia jauh lebih daripada cukup. Nah, terambil dari Kejadian pasal yang ke-17. Ini cerita adalah bagaimana Abram. Anda tahu bedanya Abram dengan Abraham ya? Abraham itu beda. Ya. Abram ditambah H jadi Abraham. Ya betul kan? Abram tambah H jadi Abraham. Dalam bahasa Ibraninya, Abram menjadi Abraham tinggal tambah satu huruf Ibrani yang disebut dengan Hei. Apa itu Hei? Kasih karunia. Saudara, kita lahir baru karena kasih karunia atau kekuatan kita? Sama. Abram menjadi Abraham karena kasih karunia. Kita boleh menjadi sekarang kita yang baru dalam Tuhan. Itu karena kasih karunia. Halo? Oke. Ketika Abram berumur 99 tahun dan dia belum punya anak. Dan dia lihat istrinya Sarah. Ya, sudah menopause. Secara fisik matanya melihat tidak mungkin punya anak. Tapi satu kali Tuhan memunculkan diri. Betul ya? Tuhan berbicara, Satu kali Tuhan berbicara kepada dia. Dan Tuhan bersatu kata yang awal. Tuhan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kita kalau baca ini udah terbiasa kali ya. Tapi ketika untuk posisi Abraham pada saat itu. Ya, ketika Tuhan berfirman, Tuhan langsung memperkenalkan dirinya. Akulah the Almighty God, El Shaddai, God more than enough. Itu perkataan yang baru buat Abraham. Halo. Karena memang the Almighty God pertama kali muncul di sini. Buat Abraham itu hal yang baru. Dia belum pernah tahu sebelumnya. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya. Nah, gara-gara Tuhan memperkenalkan dia di Almighty God, dia terbuka pikirannya. Perkataan di Almighty God artinya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak secara fisik membatasi semua janji Allah. Maka dia berkata, dia tahu bahwa yang tidak mungkin, yang membatasi ini justru akan menghasilkannya. Artinya, kalau kita boleh menemukan pribadi itu terbuka buat kita, maka kita tahu yang tidak mungkin dalam hidup kita yang selama ini dijadikan mungkin oleh Tuhan. Apa yang menjadi penghalang-penghalang dalam hidup kita, apa yang menjadi gitu, wah nggak mungkin Tuhan, wah aku mah begini-begini, nggak mungkin aku naik ke atas yang paling tinggi setinggi-tinggi, nggak mungkin Tuhan. Tapi ketika Allah di Almighty God menyatakan dirinya kepada kita, maka kita tahu kita akan bisa naik ke tempat yang paling tinggi yang dia bisa bawa. Kalau Yusuf boleh terjadi, kalau Esther boleh terjadi, maka saudara kita pun bisa terjadi. Tapi ada satu syarat, ya adalah kita mengenal pribadi itu. Halo. Apa yang membatasi semuanya? Tuhan bilang enggak ada. Yang membatasinya adalah karena otakmu harus dibuka dulu. Hatimu harus dibereskan dulu. Ketika engkau bisa melihat, it's easy. Anda tahu gak kenapa kita nggak mengalami kelimpahan? Kenapa? Dulu zaman karismatik, gara-gara dibilang magnet, orang-orang karismatik udah bilang, duit datang. Wah, dari sana datang. Nggak datang tapi. Nggak datang. Why? Ada bagian yang kita lupakan, bahwa untuk itu butuh yang namanya pewahyuan siapa pribadi itu. Kalau itu dapat, saya ngomong datang saudara. Serius. Ya karena kita butuh pewahyuan sesungguhnya.
Allah El Shaddai. Allah more than enough. Kalau itu boleh kita terus gumuli dan kita renungkan dan kita dapatkan. Saya percaya tidak ada yang di sini yang merasa kekurangan. Tidak ada yang merasa kurang. Ya, apapun gairah yang Tuhan berikan di sini, kita bisa lakukan bersama-sama. Amin, saudara. Nah, yang kedua, ya, gelar yang kedua adalah Jehovah Shammah. Ini yang Pastor Leo sudah bagikan. Kita harus bisa memperkatakan bahwa Tuhan itu ada di sini. Jehovah Shammah artinya Tuhan itu di sini. Itu nama yang diberikan kepada kota Yerusalem. Ya, Tuhan ada di sini. Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi di antara kita di gereja ini. Kalau kita bisa berkata Tuhan ada di sini karena kita melihat, kita mengalaminya, betul? Ya mungkin kalian mengalami nggak seperti saya mengalami gitu. Karena dalam konteks kita harus membayar apa yang kita beli. Saya orang yang tiap hari harus ngeliatin saldo, betul gak? Anda kan gak ngeliat saldonya kan? Saya harus ngeliatin saldonya kan? Hari ini bayar, oke, saya lihat. Gak cukup, saya diem. Saya diem aja, gak cukup. Ya artinya maksud saya, yaudah Pastor Leo tenang aja dah pokoknya, biarin aja. Kita mau lihat pokoknya. Waktunya tepat bayar, pasti bisa bayar. Loh, emangnya kerja di bagian keuangan atau dimanapun Anda bekerja tanpa iman? Harus dengan iman tuh. Panitia VLC tahu dia, kenapa? Oh, dengan iman bergeraknya sampai bisa terpenuhi semuanya. Ya harus dengan iman tuh. Apapun yang kita kerjakan harus dengan iman. Ya, enggak sedikit-sedikit kita bilang enggak ada. Harus bisa melihat. Dan pengalaman saya, sepanjang saya boleh dipercayakan untuk memegang keuangan, selalu ada masa-masa di mana memang kita butuh. Tapi ketika kita waktunya harus melakukan dan membayar, selalu tuh ada aja gitu loh saudara. Bukan saya hebat di keuangan, enggak. Saya tahu kok, selama saya pegang, cash flow itu dipegang Tuhan. Jarang ya saya ngomong gini, jarang. Karena kita sedang, saya kira waktunya memang kita sedang menghabis. Saya harus berkata, di tempat ini, di gereja kita, cash flow itu dipegang Tuhan. Semua ketika waktunya harus itu, semua ada. Tapi setelah itu balik lagi kan. Harus dengan iman kan, ngelihatnya harus dengan iman, semua harus dengan paradigma Allah gitu saudara. Harus ngatur ini segala sesuatunya harus dengan hikmat Allah gitu loh. Dan saya berharap tahun ini saya nggak susah-susah harus ngeliatin gitu. Saya mau tahu pokoknya ada. Karena apa? Pewahyuan akan Dia. Itu terbuka buat kita. Maka Tuhan percayakan apa yang menjadi bagiannya GKS, Dia akan berikan semua. Amin saudara. Ya melalui saudara juga tentunya. Oke. Nah, Jehovah Shammah, Tuhan hadir di sini. Nah, ketika kita berbicara Tuhan hadir di sini, maka kita mendengar adanya sidik jarinya Allah. Betul kan? Wah, pada orang ini, pada orang itu, pada tempat ini ada sidik jari Allah. Saya menyebutnya sebagai signature of God. Ada tanda tangan Tuhan di tempat itu. Tadi saya katakan di ibadah pertama, itu muncul aja. Ketika tanggal 11 kita harus bayar. Tapi kemudian mundur ke tanggal 18. Masih ingat ya saudara ya? Masih ingat ya? Saya percaya di situ ada signature of God. Saya percaya di situ ada tanda tangannya Allah, ada sidik jarinya Allah. Karena apa? Karena saya ambil contoh saudara. Ketika bayi Musa ditaruh di dalam keranjang untuk dialirkan di sungai Nil. Kalau Anda melihat kepada kitab King James dengan strong concordance, tahun yang awal, bukan yang terbaru, tahun yang awal. Maka di ayat itu ada kata meletakkannya itu bukan sekedar put, tapi ada satu kata yang tidak diterjemahkan. Kata itu tertulis Aleph Taf dalam bahasa Ibrani. Artinya Alfa Omega.
Artinya pekerjaannya pekerjaan biasa, meletakkan. Tapi di situ ada tanda tangan Tuhan, ada sidik jarinya Tuhan. Anda paham? Nah, ketika keranjang itu mengalir, ada putri Firaun. Dan putri Firaun kemudian menengok ya kepada keranjang, dia lihat isinya. Kata melihat kepada bayi Musa, kata melihat itu ada satu kata alef taf di situ. Artinya dia melihat, bukan sekedar melihat, tapi Tuhan memang menuntun dia untuk melihat. Dan ketika dia melihat bayi itu, dia ambil bayi itu. Halo. Perlakuannya mungkin sehari-hari. Tapi kalau kita berkata Jehovah Syama ada di sini, Jehovah Syama ada di rumah ini, Jehovah Syama ada bersamaku, maka apapun yang kita kerjakan bisa ada sidik jari Allah di situ. Halo. Pengakuan kita kepada Jehovah Syama ada di tempat ini, maka apapun yang kita akan bersama-sama kelihatannya biasa, tapi justru di dalam biasa itu ada Dia. Kita nggak bisa ngomong sekarang mungkin, tapi ketika kejadian gitu kita balik lagi, kayaknya yang dulu itu kayaknya ada Dia di situ. Betul? Apa yang terjadi kepada kita dalam pembelian ini sudah lewat, tapi ketika kita nengok ke belakang, kayaknya waktu itu Pak Leo ngomong gini, kayaknya bukan sekedar ngomong, ada tanda tangan Tuhan di situ. Ada sidik jari Tuhan di situ. Halo. Hal yang sama saudara, ke depan. Selama kita terus gaungkan, selama kita terus mengakui Jehovah Syama ada di rumah ini. Maka segala sesuatunya akan kita lihat tanda tangan Tuhan ada di situ. Bukan hanya di gereja ini, di rumahmu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di kantormu. Ada Jehovah Syama di sana. Is that right? Anda sepakat semua untuk itu? Karena itu yang dibukakan buat kita di tahun ini. Jehovah Syama ada di sini. Anda bisa dapatkan mungkin yang lain seperti saya. Ada Jehovah Shalom, ada Jehovah Sabaoth. Tapi Jehovah Syama itu menjadi pewayan korporat buat kita. Seberapa jauh dari masing-masing bisa memahami Dia tidak jauh dari kita. Dia ada bersama kita. Ada seberapa jauh kita memang punya respon dari apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Elevasi adalah satu tingkat di mana yang tertinggi yang kita bisa capai. Artinya tiap orang akan mendapatkan tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu ketika kita boleh mendapatkan pewahyuan itu ada sejauh mana kita mengenal. Itu ada pribadi masing-masing. Sejauh mana Anda mau mengenal pribadi itu. Anda married dengan pasanganmu. Anda berusaha untuk mengenal pasanganmu enggak? Sejauh Anda mengenal, kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kita bisa mengambil sesuatu yang berbeda, keputusan beda, segala berbeda. Kenapa? Kita makin mengenal. Iya apa ya? Ada yang udah married di sini? Sejauh kita bisa mengenal Dia, maka kita pun akan punya pemikiran yang berbeda. Cara berpikir berbeda, paradigma kita berbeda. Salah satu yang Tuhan taruh ketika saya berdoa tanggal 31 ke tanggal 1 saya berdoa di sana. Tuhan tuh bicara, kamu perhatikan apa yang kamu sudah dengar di 2023. Dimulai dari perspektif Allah, paradigma. Kamu perhatikan kembali. Karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan, itu adalah suatu pengetahuan yang kamu bisa dapat. Tapi tahun ini adalah tahun di mana apa yang kamu dengar, kamu harus lakukan. Tahun inilah tahun di mana kita mengerjakannya semua yang kita tahu. Kalau kita sekarang lupa apa yang sudah dikhotbahkan sana, buka lagi catatan, betul ya? Dengar lagi apa yang dikhotbahkan. Why? Karena kalau Tuhan minta itu dilakukan, berarti ada sesuatunya yang diperlukan untuk tahun ini. Yang saya sangat dengar jelas adalah perspektif Allah, paradigma Allah. Itu menjadi bagian kita yang harus kita praktekkan di tahun ini. Artinya ke depan apapun yang kita hadapi, kita nggak bisa lihat dengan cara pandang kita manusia. Halo, ke depan nih ya, besok nih apapun seterusnya kita nggak bisa lihat dengan kata orang. Kita harus bisa melihat dengan cara pandangnya Allah. Aduh saya belum mengerti, tanya temannya, tanya di home. Doakan bagaimana saya bisa melihat dengan cara pandangnya Allah. Ada firman, baca firman, renungan firman, kita bisa menangkap, waduh tinggal 10 menit, cepat banget, saya belum selesai, baru mulai. Ya,
untuk semuanya supaya kita bisa memahami dia dan kita bisa mendapatkan gitu loh apa yang Tuhan kerjakan tahun ini. Oke? Nah, itu nama gelar-gelar itu. Oke. Nah, selanjutnya Saudara. Ada perkembangan rohani yang signifikan. Ada pengenalan akan Allah. Nah, saya melihat di dalam progres perjalanan kita perkembangan rohani ini, maka ada hal-hal yang secara signifikan lah, secara signifikan yang akan terjadi buat kita semua. Hal yang pertama, hal yang terjadi adalah yang saya rasakan benar-benar sangat kuat dari apa yang saya dengar dari khotbah Pastor Leo maupun sharing-sharingnya. Ada satu yang saya boleh definisikan adalah berkembangnya spiritual sense, berkembangnya indera rohani. Loh, bahasa Indonesia bisa lupa. Indera rohani, berkembangnya indera rohani. Saudara butuh gak indera rohani kita berkembang? Yang butuh cuma 1-2. Kita punya anak nih, lahir, kecil gitu ya. Kita pengen dong indera rohani dia berkembang. Oh, dia bisa ngomong, dia bisa merasakan, dia bisa dengar, dia bisa melihat. Betul gak? Tuhan yang menciptakan saudara saya juga sama. Dia ingin indera rohani kita berkembang. Apa itu indera rohani? Apa itu panca indera kita? Oke, kita lihat dulu ayatnya. Ibrani ayat yang ke-5. Ada? Ibrani 5 ayat 14. Ini dalam bahasa Indonesia kita. Bahwa makanan keras atau makanan padat, solid food, adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tapi kalau saya melihat terjemahan bahasa Inggris ya apapun versinya, ada sedikit perbedaan. Ya, dia tidak berkata itu panca indera. Ya, saya ambil dari TPT. Nah, TPT kalau saya terjemahkan adalah bahwa solid food atau makanan keras itu buat orang-orang yang dewasa, for the mature. Ya, bahasa Indonesia bisa tolong dikeluarkan. Tetapi makanan padat adalah untuk orang yang sudah dewasa. Yang indera rohaninya, bukan panca indera. Panca indera itu secara fisik kita. Tapi ini adalah indera rohaninya. Bahwa makanan keras itu ada pengaruhnya kepada indera rohani kita. Apa indera rohani kita? Sama seperti panca indera kita. Ada mata melihat, ada kuping mendengar, ada telinga untuk mendengar, mulut untuk boleh mengecap. Ya, kita bisa meraba, merasakan. Kita juga bisa mencium. Betul, hidung kita. Tapi di dalam indera rohani kita, Alkitab tidak berkata itu panca, tidak berkata 5. Berarti lebih dari 5. Yang saya tahu. Lebih dari 5. Kita punya mata roh, kita bisa melihat, betul? Kita punya telinga roh, kita bisa mendengar. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan roh. Kita bisa mengecap, bisa. Elia bisa makan roti yang disiapkan oleh malaikat. Saudara bisa makan gak roti yang disiapkan malaikat? Dulu. Ada satu hamba Tuhan yang punya karunia-Nya, bukan mujizat kesembuhan gimana. Setiap kali dia doa, ya, nanti di Alkitabnya dia buka, itu ada butiran-butiran yang orang kemudian sebut itu mana. Ya, dia pun berbicara dapat dari Tuhan, ini mana. Jadi di Alkitab ada mana. Entar mananya dikit, entar mananya suka banyak. Ya potong-potong gitu. Kami berkesempatan untuk bisa makan mana itu. Makanya tampak awet muda tuh. Oke, bukan. bukan. Ya, kita kesempatan gitu makan. Pengen tahu gitu loh. Ya. Ada orang yang makan itu kemudian mengalami kesembuhan, ada gitu ya. Ya. Maksud saya gini, ada hal-hal yang rohani yang kemudian bisa menjadi materi dan kita bisa makan itu. Kita bisa mengecap. Ada yang namanya mencium. Manusia roh kita juga bisa mencium. Bukankah Tuhan dikatakan punya fragrance? Punya wangi-wangiannya. Jadi kalau Tuhan lewat itu wangi, saudara. Sama. Roh jahat pun kalau ada,
kita bisa mencium baunya. Sesuatu yang terjadi di alam roh, kita bisa dengar, bisa juga menciumnya. Nah, saya bicara perkara rohani, oleh karena perkara rohani akan berkembang di tempat ini. Artinya hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar buat kita. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Bicara apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka tidak akan melihat kerajaan Allah. Pernah baca gitu ya? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau saya balik, kalau kita dilahirkan kembali, maka kita akan melihat kerajaan Allah. Apa tuh kerajaan Allah? Hal yang rohani tuh, di alam roh. Nah, kata melihat di situ, itu dua pengertian. Satu, mengerti, artinya terbuka pengertian kita. Yang kedua, mata itu melihat, artinya ada mata rohmu yang terbuka melihat. Artinya kalau kita dilahirkan kembali, maka mata roh kita bisa melihat kerajaan Allah. Hal-hal di alam surgawi itu kita bisa lihat. Kalau kita dilahirkan kembali. Pertanyaan kita, sudah lahir balik kembali? Sudah semuanya lahir kembali? Sudah lahir baru? Udah melihat? Belum, tahun ini melihat. Ya iya dong. Tahun ini kita akan melihat hal-hal surgawi. Ya, Anda akan melihat malaikat Tuhan. Anda akan melihat hal-hal yang lain. Kita akan melihat. Nah, kalau kita melihat malaikat Tuhan, ya. Oke. Nah, contoh. Ini bicara indah. Contoh. Ada Abraham duduk di depan kemah. Ya, panas terik dikatakan. Panas terik tuh. Jadi terang-terangnya tuh. Dia lagi tunduk karena dia mikirin sesuatu lah ya. Dan kemudian dia dongak, dia lihat ada 3 orang datang. Nah, ketika dia lihat, dia langsung tuh samperin, dia sujud sembah. Dan kita tahu 3 orang itu siapa? Ada Tuhan Yesus, ada malaikat-malaikatnya. Dijamulah, dimasakin kambing yang terbaik. Udah baik. Nah, setelah selesai, Tuhan kasih tahu bahwa dia ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian apa? Tuhan tetap tinggal di situ. 2 malaikat pergi ke Sodom. Sampai di Sodom, di depan pintu gerbang Sodom ada Lot lagi duduk-duduk. Nah, ketika Lot melihat 2 malaikat itu, dia langsung samperin, ya, dia sembah, dia menyembah. Pertanyaan saya adalah, ketika Abraham melihat 3 orang, ketika Lot melihat 2 orang, kok dia langsung tahu ya? Kalau saya ketemu orang, ketemu malaikat, saya pikir itu orang. Tapi kok Abraham maupun Lot bisa melihat dan bisa tahu bahwa ini hal yang ilahi datang. Berarti kalau itu bisa terjadi pada Abraham dan Lot. Lot boleh dikatakan tinggal di Sodom, tapi Alkitab berkata dia orang benar. Oke? Nah, itu bisa terjadi pada mereka. Berarti kalau indera rohani kita diaktifkan Roh Kudus, kita pun bisa melihat hal yang sama. Betul gak? Kita bisa mengenali hal-hal yang ilahi itu terjadi. Orang-orang yang ilahi. Jadi kita gak heran gitu loh saudara. Berjumpa dengan malaikat tuh, kalau kita ngelihat sesuatu malaikat datang, malaikat gak selalu seperti bintang K-pop. Betul kan? Betul kan? Gambar-gambar malaikat tuh selalu kan mirip dengan K-pop gitu lah. Udah harus. Karena Alkitab menulisnya dalam dia melihat bola, roda di mata, semuanya mata. Kalau kita gambarnya kan serem, kita ngeliat semuanya mata gitu loh. Kan serem. Tapi kita tahu loh, indera rohani kita tuh berbicara, this is dari Allah. Jadi saudara, saya nyinggung ini supaya kita nggak heran ke depannya ketika hal-hal rohani mulai berkembang. Karena Alkitab ada menunjukkan itu. Dan kita harus tahu bahwa ketika Tuhan membawa kita naik, membawa kita boleh berkembang,
rohani kita juga berkembang, indera rohani kita juga berkembang. Ada orang datang, kalau mata rohani ini boleh diurapi Tuhan dan bisa melihat, sometimes kelihatan simbol-simbol yang Tuhan berikan untuk menunjukkan seperti apa orang itu. Artinya kita tahu bagaimana apa yang kita harus deal dengan orang itu. Kita bisa pakai semua itu di dalam kita membangun orang lain. Saya pakai segala sesuatunya yang Tuhan berikan. Itu ketika konseling, saya pakai itu untuk membangun orang itu. Saya bisa jabarkan semua satu-satu demi satu dan berkata iya. Tapi saya juga bisa punya jawabannya bagaimana orang itu harus mengikuti jawabannya apa yang Tuhan mau. Not sekedar fisik yang kita lihat. Fisiknya bisa indah, bagus, nggak apa-apa. Tapi tidak di mata Tuhan. Saudara, semua itu bisa Tuhan berikan. Indra rohani boleh itu. Bukan untuk pamer-pamer. Gua lebih disayang Tuhan, makanya gue dikasih ini. Atau merasa lebih dewasa daripada orang lain. Bukan itu, saudara. Tuhan berikan kita semua ini, kita tahu bagaimana mempergunakannya. Because dia zeal for the house, maka kita pun zeal untuk orang lain. Yang adalah bait Allah juga. Kita pakai itu untuk membangun orang lain. Zaman dulu itu boleh terjadi dan itu menjadi satu persaingan. Bahwa gue lebih daripada yang lain. Tapi kedewasaan kita memahami bahwa itu kita diberikan untuk satu pembangunan bait Allah. Yaitu orang-orang sekitar kita. Termasuk aja rumah ini. Amin, saudara. Itu hal. Hal yang kedua yang saya lihat adalah percepatan. Percepatan ini ketika saya berdoa, saya melihat gitu loh. Ini berdoa di awal tahun, saya melihat bahwa ada orang yang berbicara, ya itu layaknya orang menabur benih. Nah, ketika itu keluar dari mulutnya, benih itu keluar, dia jatuh, ya tiba-tiba langsung tumbuh satu tanaman yang besar. Dan saya mendapatkan pengertiannya dari apa yang saya lihat adalah bahwa percepatan akan terjadi. Percepatan yang tidak kita sangka-sangka itu akan terjadi pada hari-hari ke depan ini. Dan kalau itu terjadi berarti saya melihat karena apa yang saya lihat bahwa perkataan kita ini harus hati-hati. Kita harus bisa berbicara yang benar. Karena kalau yang keluar tidak benar, maka yang tidak benar akan tumbuh dengan cepat. Tapi sebaliknya kalau kita bisa berbicara benar, oleh karena apa? Karena memang Tuhan berkata paradigmamu harus mengikuti paradigmanya dia. Cara pandangmu harus mengikuti cara pandangmu. Sehingga ketika kita melihat segala sesuatunya, kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang benar. Sehingga ketika itu sesuatu terjadi menghalangi kita, kalau kita melihat dengan cara pandangnya Allah, maka kita berkata dengan kata-katanya Allah, maka yang menghalangi itu bisa Tuhan bukakan buat kita. Everything yang memblokir kita bisa dihancurkan oleh dia. Why? Karena perkataan kita keluar dengan benar oleh karena paradigmanya Allah. Oleh karena itu, tahun ini pun menjadi tahun yang sangat kita hati-hati dalam kita berucap. Terhadap siapapun. Mau anak, mau cucu, terhadap siapapun. Kita harus hati-hati, kita harus bisa melihat dengan cara pandang untuk kita perkatakan. Walaupun mungkin kelihatan secara faktanya berbeda, sangat fakta nggak enak. Tapi kita harus bisa berusaha untuk melihat dari cara pandangnya Allah. Dan kita melepaskannya. Sehingga ketika kita melepaskannya, ingat, begitu percepatan terjadi, apapun yang kita lepaskan, ketika secara fisiknya berbeda, tapi ketika itu menyentuh, perkataan kita menyentuh itu, maka yang tidak baik ini bisa mengikuti apa yang kita katakan. Saya berkata kalau hari-hari ini di antara saudara Anda ingin satu keturunan dan pintumu belum terbuka, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya berkata terbuka, maka itu akan terbuka. Pengalaman saya adalah bagaimana ketika banyak orang yang sudah menikah lama dan kemudian tidak punya anak, dia tidak minta. Tapi saya tanya itu sudah berapa lama? Ini enggak 1, 2, ini beberapa saudara. Nah, saya lihat gitu.
Saya mencoba melihat dari kacamatanya Allah. Loh, ternyata ada hal-hal yang mengganggu. Oleh karena itu saya bilang, kalau saya doakan mau gak? Mau gak punya anak sekarang? Mau. Sudah kan? Boleh? Mau. Oke, kita doa. Perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan di mana sesuatu yang menghalangi itu dibukakan. Anda tahu hasilnya, kita udah ketemu, kita lupa kan, karena butuh waktu kan untuk bisa hamil loh. Butuh waktu kan? Enggak instan kan? Sekarang jadi enggak, butuh waktu kan? 3 bulan kemudian semuanya laporan. Dan mereka hamil. Ada satu ibu, saya kesaksian gini bukan untuk apa-apa ya, untuk membawa kalian melihat bahwa perkataanmu itu ketika memang mengikuti paradigmanya Allah itu powerful, saudara. Ada satu ibu sedang lahir di kamar bersalin. Ini anak kedua. Lama di kamar bersalin nggak keluar sampai dia sudah kehabisan tenaga, dia berasa dia bisa mati. Di titik itu dia ingat saya. Teleponlah suaminya ke saya. Saya bilang, kasih teleponnya ke istrimu. Saya bicara di kupingnya. Kamu dengar saya? Ya. Oke, saya berdoa ya. Oke. Saya berdoa, saya minta Roh Kudus. Dan Roh Kudus membukakan gambar-gambar. Dan saya ikuti terus. Saya berkata terbuka. Kan kalau kelahiran kan ada bukannya ya. Bukan 1, bukan 2. Saya tanya, bukannya sampai berapa sih? 10. Oke, 10. Udah terbuka berapa? Suster bilang 2. Oke, 2 berarti 8 lagi. Oke, yuk saya lihat. Yuk kita lakukan. Buka 3, buka 4, buka 5, buka 6. Selesai. Keluar, anakmu diberkati. Udah. 5 menit kemudian anaknya lahir keluar. Sekarang anaknya sudah besar. Itu kalau ketemu, namanya siapa ya, saya lupa. Kamu ya, tahu ya. Ini pendeta yang doain kamu keluar katanya. Ini pendeta yang, oh ya. Sekarang mamanya punya keunikan juga. Dulunya dugem, sekarang jadi bugem. Tuhan bisa rubah segala sesuatunya. Kalau kita bisa melihat dengan benar, ada waktunya orang mengalami perubahan. Oh, karena perkataan kita. So hati-hati dengan perkataan kita tahun-tahun ini, hari-hari ini. Kita mau perkatakan yang benar. Ya, saya juga melatih. Ya, jangan sampai ya kata sia-sia yang keluar. Ya, belum tentu hal yang buruk itu adalah sia-sia. Yang buruk itu bisa diubah dengan ucapan kita. Tuhan saja ketika void terjadi, ketika berantakan terjadi, ya Roh Allah ada bergerak di atasnya. Tuhan berkata, terang jadi, maka terang jadi. Hal yang sama DNA itu ada pada kita. Tapi kita harus punya pemikiran yang sama dengan dia. Amin. Oke, yang ketiga saudara, dari apa yang saya lihat. Gak apa-apa ya, udah 0 itu. Yang ketiga, bicara kemurnian hati. Saya ambil dari Mazmur 24. Karena Mazmur 24 ini muncul dalam doa-doa saya. Ya, Mazmur 24 berkata, ayat yang keempat. Berkata apa? Ayat yang ketiga dulu. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Pernah baca itu ya? Boleh dimunculkan? Oke. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Bukankah kita sedang higher? Bukankah kita sedang naik ke atas? Bukankah kita sedang naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5 berkata, kalau engkau sudah di situ, berkat Allah mengalir kepadamu. Itu ayat 5-nya. Tapi sebelum ke ayat 5, siapa yang boleh naik? Ayat 4 jawabannya, yang bersih tangannya, yang bersih, yang hatinya murni. Apa tangannya bersih dan apa tangan yang bersih dan hati yang murni? Kalau itu digabungkan artinya perbuatan dan perkataan itu selaras. Artinya kalau kita sudah berkata-kata maka kita kerjakan. Itu bahasanya yang kita kenal adalah integritas. Kita melakukan apa yang kita katakan. Kita bukan cuma sekedar melepaskan janji tapi kemudian kita lupakan. Tuhan menginginkan integritas kita tahun ini menjadi lebih baik.
Karena apa? Karena dia membawa kita sedang naik. Integritas itu perlu diperhatikan baik-baik saudara. Nah, murni hatinya, apa itu murni hatinya? Jauh daripada itu. Murni hatinya artinya adalah bahwa kita tidak melihat hanya sekedar apa-apa untuk diri kita. This is bukan satu yang keegoisan. This is bukan bicara tentang selfish, tapi bicara selfless. Murni hatinya, dia tidak ingin ada extra baggage dalam hidup kita. Saya berkata begini saudara, ini yang saya tangkap. Kita mungkin hari ini kita berkata hatimu yang baik kok baik. Tapi kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak enak, mungkin melukai, parah. Tapi karena perjalanan waktu, sepertinya kita merasa itu sudah beres. Kenapa? Karena itu kita sudah tanamkan, kita sudah kubur, gitu. Udah nggak apa-apa. Tapi saya berkata gini, saudara, everything yang masa lalu itu masih ada di hati kita, dan itu Tuhan melihat karena gairahnya kepada kita. Tuhan melihat itu mengganggu kita untuk kita hire, untuk kita naik ke gunungnya. Tuhan akan bereskan itu. Apapun masalah kita kehilangan orang yang kita kasihi dan itu melukai kita, dan itu masih ada, Tuhan akan bereskan itu. Siapapun, termasuk saya, kita semua akan dibereskan. Kita akan semua dimurnikan. Karena apa? Karena dia punya gairah kepada saya, kepada saudara, untuk kita terus dibawa naik dan dibawa sejauh yang paling tinggi yang Tuhan mau. Dan kita bisa kerjakan. Oleh karena itu, kita nggak tahu hati kita seperti apa. Tapi kalau dia mau buka dan bereskan, kita harus berkata, Tuhan, aku buka hatiku. Mungkin lukanya luka yang baru. Ya, kadang-kadang manusia tiap hari bisa ada luka. Karena gesekan-gesekan yang terus terjadi. Dan kita berkata, oh enggak, aku udah beres dengan dia, aku udah beres. Tapi Tuhan enggak. Aku mau engkau lepas dari itu. Aku mau engkau naik di tempatku yang terbaik. Di mana di hatimu engkau bebas dari segala extra baggage. So kita membuka hati, kita biarkan. Tuhan silakan Tuhan. Betul? Karena tahun inilah tahun di mana benar-benar Tuhan membawa kita naik. Ayatnya berkata, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Terjemahan yang lain menulis adalah tidak menyembah berhala. Apa yang menjadi berhala kita? Enggak, aku enggak ada berhala. Yesus satu-satunya. Tuhanlah Yesus fokus. Wih, kan keren tuh ya. Kenapa? Ya mungkin dia lagi enggak apa-apa. Saya tadi berkata contohnya, kalau seseorang punya saving account, dana banyak, dan dia merasa aman, maka dia akan berkata, Allah maha besar. Amin, yakin, karena savingnya besar. Tapi kalau savingnya mulai menurun, pertanyaan, apakah dia akan berkata begitu mantap sama seperti sebelumnya? Belum tentu kan, namanya manusia. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya dalam keadaan baik-baik ada berhala di dalam hatinya. Dan berhalanya adalah mamon. Karena dia punya banyak. Apa yang akan dikerjakan Tuhan? Dia akan berkata-kata dan dia akan bereskan itu semua. Why? Dia nggak ingin kita punya berhala. Dia cemburu, dia jealous kalau di hati kita ada berhala. Dia jealous. Maka itu dia akan kerjakan. Rumahku adalah rumah doa ketika dia bereskan itu. Artinya, kalau selama itu ada berhala, bisa berarti ada ketidakpercayaan dalam hatimu. Dan itu mengganggu doa-doa kita. Aku udah berdoa loh, berjam-jam loh. Tetap aja selama ada keraguan-raguan, tidak ada jawaban. Oleh karena itu saudara, izinkan
Kita nggak bisa menjudge orang ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu pembersihan dalam rumahnya, ya. Dan kemudian, kita ngomongin sesuatu yang karena kita lihat, ya, terjadi. Kita nggak bisa menjudge orang bahwa itu kesalahannya dia. Tapi bisa terjadi karena memang Tuhan sedang membersihkan, karena Tuhan ingin membuat dia menjadi baru, restorasi boleh terjadi. Yang kita katakan adalah, kuatlah karena engkau sedang bergerak bersama dengan Tuhan. Betul? Dan itu bisa terjadi oleh karena apa? Karena kita bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau enggak, kita akan berbicara yang salah kepada orang. Ini gara-gara kamu dosa sih, kamu nggak bayar persepuluhan sih, gitu kan. Masalahnya bukan di situ. Karena Tuhan sedang melihat memang bagaimana dia membersihkan baitnya ini loh. Sekali lagi, dia punya zeal pada saudara. Dia punya passion, dia punya bergairah, dia punya keinginan sangat besar pada saudara dan saya. Maka dia akan lakukan. Kalau kita punya pemikiran sama dengan dia, maka kita berkata, Tuhan, tahun inilah tahun di mana aku boleh mengalami hal-hal besar bersama dengan Engkau. Betul? Bukannya ketakutan. Waduh. No, Tuhan gak bikin kita jadi miskin. Tenang, Tuhan gak akan bikin kita jadi miskin. Karena tahun dikatakan dimahkotai dengan kebaikan. Kalau kita ikuti jejaknya, abundance itu milik kita. Artinya kalau dia bersihkan berarti kita ikuti dia. Abundance itu bagian kita. Saudara, banyak orang sudah berbicara masa kesusahan akan terjadi. Dan sudah ada orang-orang, anak-anak Allah, bahkan nabi-nabinya Tuhan sudah melakukan persiapan. Mereka sudah punya Goshennya. Sudah ada Goshen, sudah. Mereka bentuk. Mereka sudah mendapatkan hikmah sebagaimana Yusuf. Saudara, kalau kita masih sibuk dengan hal yang seperti gini, gimana kita bisa melihat Goshen yang Tuhan siapkan? Come on. Izinkan Tuhan mengerjakannya buat kita semua. Izinkan hati kita boleh benar-benar mengalami kemurnian dan kemerdekaan. Ada dosa tertutup, ada dosa yang tersimpan, tersembunyi. Biarkan Tuhan bongkar, buka semua. Bukan untuk mempermalukan. Tapi untuk membuat kita menjadi baik, lebih baik dan lebih baik. Izinkan Tuhan membongkar semua itu. Setiap orang mungkin punya rahasia sendiri-sendiri itu ya. Tapi di mata Tuhan, jadi diem ya. Haleluya. Apa yang saya katakan, saya ingin saudara kita semua bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang sangat baik karena Dia ingin saudara semua, kita semua itu mempunyai kemerdekaan yang memang kemerdekaan yang dari Dia. Enggak ada yang bikin untuk mempermalukan saudara saya. Dia bukan Bapa yang jahat, dia Bapa yang baik. Sekali lagi, karena dia sayang pada kita semua. Kalau ada hal-hal seperti ini semua yang terjadi, yang saya sampaikan. Terus kemudian respon kita apa dong? Untuk hal ini. Walaupun tahu kita buka hati. Tapi ada respon apa yang kita mau kita lakukan untuk semua yang bergerak ini, kita masuk di sana dan kita boleh dibawa naik. Hal yang pertama gampang, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Apa itu Matius 6 33? Wah, GKS keren. Ayo Matius 6 ayat 33, ayo. Baca. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita, betul? Kita mencari kerajaan Allah, kita mencari seluruh kebenarannya. Kalau kita ketemu kebenaran yaitu kepada pribadi Yesus Kristus sendiri, kita boleh mendapatkan, maka segalanya akan Dia berikan kepada kita. Apapun yang kita butuhkan, Dia bilang segalanya aku berikan. Cari dulu kerajaan Allah. Yang kedua, Roma 10 ayat 10.
Kalau kita membaca firman Allah dan kita mendapatkan sesuatu, kita percaya. Ya, karena dengan hati orang percaya, kita dibenarkan. Tapi dengan mulut mengaku, kita artinya apapun yang kita dapat bukan sekedar, gue percaya. Anda jangan jalan hati. Perkatakan dengan mulut kita. Kalau Tuhan berkata, aku akan bawa naik orang yang hatinya murni, tidak menipu diri sendiri, maka kita, Tuhan, Engkau berikan aku hati yang murni. Bukan kan begitu? Karena kita percaya ayat ini berbicara pada kita, Tuhan berikan aku hati yang murni, tangan yang bersih. Karena tahun ini aku pasti naik gunungnya Tuhan. Ada pengakuan gitu loh dari apa yang kita dapat. Sama seperti tadi, Jehovah Syama, kita dapat dari suara pemimpin. Maka kita, Jehovah Syama, Tuhan besar. Tuhan, Engkau menyertai GKS, Engkau menyertaiku, Engkau menyertai keluargaku. Apa yang terjadi di tempat ini terjadi dalam hidupku. Kalau di sini terjadi kelimpahan, maka aku pun mengalami kelimpahan. Bahkan Tuhan, semua orang yang bersamaku. Halo. Jehovah Syama, Tuhan beserta saya. Dimanapun saya ada berada, di situ ada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membuktikan. Kalau kita mengaku dan kita harus membuktikan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Balik lagi saudara, higher and greater bicara bagaimana gaya hidup kita mengalami perubahan. Karena kita bisa membuktikan Tuhan itu ada bersama kita, berarti gaya hidup kita mulai berubah, cara pandang kita mulai berubah. Betul? Standar hidup kita pun berubah. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.